Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Nah, kali ini di channel Indonesia Pinggiran kedatangan tamu lagi, yaitu pemudi dari Desa Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah, pemudi ini sangatlah menginspirasi dan sangatlah jenius dan semangat sekali untuk pendidikannya. Karena apa? Dari backgroundnya, dari orang tuanya itu biasa-biasa aja, tetapi beliau ini sangatlah semangat yang tinggi untuk berpendidikan sampai beliau ini mendapatkan beasiswa, meskipun itu perkuliahannya di Kabupaten Tuban. Tetapi saya sangat salut dan saya sangat menginspirasi dan sangat mengapresiasi terhadap beliau ini. Karena apa? Karena untuk mematahkan pemuda-pemudi yang karena nggak ada biaya dan dia nggak sempat berkuliah. Nah, langsung saja kita kenalan sama Mbak Yani. Silakan perkenalkan diri. Sebenarnya manggilnya apa Mas lebih enaknya? Mas Soleh, Soleh juga bisa. Mas Soleh ya. Mas Soleh aja. Mas Soleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Hayu Apriliani, biasa dipanggil Yani. Yani. Ya, Yani Mas. Saya kuliah di Universitas Sunan Bonang, Prodi Agroteknologi, mahasiswa baru Mas, semester 1. Oh, semester 1. Ya, asli dari Kabupaten Tuban, Kecamatan Bangilan. Kecamatan Bangilan. Lagi-lagi Bangilan lagi ya guys, ada dengan Bangilan. Nah, jurusannya apa sih? Agroteknologi. Agroteknologi itu mempelajari tentang apa? Seperti teknologi tentang tumbuhan maupun tanaman untuk kedepannya, tanaman pangan. Tanaman pangan. Iya. Itu menyatu dengan perhutanian atau enggak? Enggak ya? Atau gimana? Tidak. Enggak ya? Maksudnya seperti ke pertanian, kayak peternakan dan sejenisnya. Oh, mengembangkan pertanian yang Iya. gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya apa kabar Mbak Yani? Alhamdulillah baik Mas. Nah, Mbak Yani ini baru pulang atau gimana? Baru pulang. Baru pulang. Iya, kan soalnya nggak laju. Asal kesini ya Mbak Iya. Yani. Nah, Mbak Yani ini ketika pulang, sebelum pulang saya kontak dulu Mbak Yani, mampir dulu lah ke channel Indonesia Pinggiran biar menginspirasi banyak pemuda-pemudi di Indonesia Pinggiran ini. Nah, terima kasih Mbak Yani sudah hadir di channel Indonesia Pinggiran. Semoga kedatangan Mbak Yani ini bisa membawa berkah di kemudian hari. Amin. Dan Mbak Yani semoga rezekinya semakin lancar dan Amin. pastinya kesehatannya ya sama keluarganya. Nah, boleh tahu Mbak Yani, bisa diceritakan dulu untuk jenjang pendidikannya biar teman-teman Indonesia Pinggiran biar tahu. Coba. Saya kecil sekolah hanya di dekat rumah Mas kan. Dekat rumah satu langkah? Enggak. Tapi jalan kaki sekolahnya. Oh, jalan kaki. Ya. Oh. Saya sekolah SD di SDN Bangilan 2. SDN Bangilan 2. Ya. Itu biasa-biasa aja atau terfavorit? Kalau di lingkup di desa Bangilan itu ya biasa-biasa saja Mas. Jaya pada masanya lah. Oh, jaya pada masa Gitu. ada masanya. Ya. Terus SMP saya di SMP Negeri 1 Bangilan. SMP Negeri 1 Negeri Bangilan. 1 Bangilan itu berapa tahun? 5 3 tahun. Oh, 3 tahun. Terus Saya setelah lulus SMP melanjutkan di SMK Negeri 1 Singgahan. SMK. Ya. Kalau di SMK itu kayak teknik gitu ya? Ya, tinggal jurusannya Mas. Tinggal jurusan. Kalau Mbak Yani jurusannya Saya apa? SMK mengambil jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya, akuntansi keuangan lembaga. Oh, itu ekspektasinya gimana? Wah, aku jurusannya akuntansi lembaga. Terus aku mau gimana nih? Gimana? Ekspektasinya kan seperti kalau udah bisa masuk kayak perkantoran, di dunia kerja yang lebih terjamin lah gitu. Terjamin gitu ya. Ya. SMK 3 tahun. 3 tahun. Enggak 2 tahun setengah. Iya. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Kalau kuliah kan ada 3 tahun setengah. SMK enggak ada. SMK itu berarti jurusannya akuntansi keuangan lembaga. Dan setelah lulus Saya langsung melanjutkan di Universitas Sunan Bonang. Universitas Sunan Bonang. Jurusannya Agroteknologi. agroteknologi. Kok bisa melenceng?
gimana ya? Ya gak jauh sih dari apa jurusan yang waktu SMK ya. Yang awalnya akuntansi bisa masuknya ke agroteknologi. Tapi gimana lagi Mas? Itu tapi masih sebagian ada di passion saya juga di situ. Kalau passionnya juga ya, gitu. Daripada saya ambil yang beda lagi jurusan nggak sesuai passion saya kan cuma ikut-ikutan aja kan malah nggak gimana ya, jalannya nggak baik gitu loh. Sangat menarik ya guys. Soalnya kenapa? Banyak juga kan yang pemuda yang melanjutkan studi perkuliahan itu salah jurusan sampai beliau telat skripsi atau pernah juga TDO gara-gara salah jurusan. Tapi alhamdulillah Mbak Yani ini meskipun dari akuntansi lembaga keuangan masuk ke agroteknologi, tapi beliau ini masih passionnya ya. Jadi multi talent ya. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, gimana? Tapi tahu nggak alasannya kenapa Mbak Yani diundang di sini? Nah itu belum tahu Mas. Belum tahu. Nah. Kan yang diundang Mas Soleh kan dari yang kayak pegawai Pertamina. Oh, oke, Pertamina. Terus Duta anti narkoba. Terus masih paskibraka. Nah, saya sebagai apa di sini? Sebagai tamu menginspirasi bangsa Indonesia terutama. Nah, kenapa kau bintang di sini? Karena saya lihat Mbak Yani ini ya itu dari orang tua biasa, tapi beliau ini sangat antusias untuk melanjutkan studi perkuliahan dengan berbagai macam cara. Nah, Mbak Yani ini kan mendapatkan beasiswa kan? Alhamdulillah. Nah, beasiswa di KIP. Di KIP Kartu Indonesia Pintar. Nah, saya itu mau mengutip, mau mengulik-ngulik gimana sih caranya dapat beasiswa, biar pemuda milenial itu nggak ada alasan lagi. Aku nggak bisa kuliah karena nggak dapat biaya. Nah, coba kasih cerita dulu lah dari awal untuk mendaftar dan cara bisa mendapatkan beasiswa itu. Coba ceritakan dulu. Awalnya saya juga sempat mikir gitu Mas. Saya bisa nggak kuliah dengan keadaan ekonomi orang tua juga pastinya mikir ya kayaknya nggak bakalan deh kuliah nunggu kalau udah dapat kerja dulu baru disambil lah gampang mudahnya gitu. Tapi terus saya punya niat kalau kesempatan nggak saya ambil, belum tentu kesempatan itu datang ke diri kita lagi. Ambil kesempatan ya pastinya ya. Ambil kesempatan. Gak ada kesempatan dua kali kan? Dua kali nggak ada. Terus? Saya masuk di universitas itu kan pertama sudah mendaftar Kartu Indonesia Pintar semenjak SMK. Oh, berarti semenjak SMK itu harus daftar dulu KIP. Nah, guys dengerin. Nggak mau masuk ke universitas baru daftar nggak. Dari SMK udah daftar saya. Oh, dari SMK. Iya. Terus? Dari SMK udah daftar, udah melengkapi data-datanya juga. Terus waktu ada masuk ke universitasnya, itu kan didata lagi, nggak semua yang daftar bisa dapat, nggak diseleksi lagi sama pihak kampusnya. Terus sama ada tambahan lagi di misi data itu bukan hanya sekedar misi gitu. Nah, sama saya juga menyatukan piagam-piagam yang saya punya, piagam terbaik saya masukkan ke situ. Oh, piagam terbaik ya maksudnya. Nah, kalau saya menyikapi ya, yang tadi mendaftar di kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Kalau misalkan sudah lulus baru mendaftarkan diri itu gimana? Ada efeknya enggak? Juga bisa, tapi kan kayak terlalu mepet gitu Mas, persiapannya kurang. Oh, persiapannya kurang. Kan datanya kan juga nggak terlalu sedikit, pasti banyak yang juga ya. Oh, berarti kalau ingin daftar KIP itu waktu SMK ya, jangan sesudah lulus baru daftar. Oke. Kan di halaman Kemendikbud kan sudah tertera ada waktu pendaftaran ini bulan apa-apa, itu selalu dipantau terus. Jadi selalu dipantau informasinya. Jangan gaptek ya intinya. Iya. Di Instagram, di YouTube kan harus selalu dipantau terus. Nah, yang tadi untuk piagam-piagam nih, piagam apa yang dari Mbak Yani? Saya mengikutkan piagam dari pencak silat. Oh, Mbak Yani juga pencak silat. Oh, tangan. Mbak Yani pencak silat. Iya. Itu pencak silat kan biasanya kan ada yang kayak tarung-tarung gitu ya, sama yang kayak seni-seni. Mbak Yani itu yang mana? Saya ikut yang seni Mas. Yang seni. Iya.
Alhamdulillah di waktu mau lulus SMK kan itu masih musim pandemi lah. Musim pandemi. Ya, itu ikut virtual, video secara lomba secara virtual. Enggak langsung. Alhamdulillah dapat juara 3 favorit se-Nusantara. 3 favorit se-Nusantara. Wah, keren ya. Oke. Itu seni. Iya. Kalau yang karung-karung itu berani nggak? Alhamdulillah sebelum ikut seni saya turunnya di tanding. Nggak sakit. Alhamdulillah juga enggak. Kalau hatinya jalannya enjoy ya enggak mas? Enggak. Iya. Saya takut kalau tahu nggak tega nanti kalau juga kan ditendang atau diapa ini nggak tega apalagi Mbak Yani ya. Tapi Ya. pengalamannya Mbak Yani nggak ada yang sudah cedera gitu. Pernah. Apa? Itu. Hatinya cedera. Oh enggak. Kalau itu ya beda lagi. Oh, beda lagi. Cederanya beda lagi. Oke, terus Waktu ikut porkat 6 kabupaten di Bali. World itu sekabupaten ya. Iya, kabupaten Terus di Bali. Itu udah persiapan matang, sangat matang ya mas. Latihan udah fisik sampai habis-habisan itu biasa saja. Terus kenapa ya nggak tahu kalau udah takdirnya atau gimana. Waktu hari H kaki saya udah punya cedera ini sekitar 2 tahun lah. 2 tahun udah lama nggak kambuh gitu loh. Nah, waktu itu kenapa hari atau gimana? itu terkena ACL. Masih 2 kemungkinan. Itu nggak sakit gitu. Ya sakit mas tapi ya gimana lagi. Kalau ACL itu otot-otot tengah. Ya Itu otot tengah atau samping? samping Oh kalau samping nggak ACL. apa? Itu robek kan? Ya itu udah pernah saya langsung juga. Robek. Tulangnya aman. Aman. Antara 2 kemungkinan kalau nggak robek juga kalau karet molor gitu loh. Ya. Gitu. Itu ya oke. Nah kalau di berarti untuk piagamnya juara Nusantara terus lain itu Ikut itu juara yang porkat itu juga saya ikutkan. Alhamdulillah masih dapat juara 2. masih dapat alhamdulillah. Tapi selain dari prestasi dari non akademik dari akademiknya ada nggak Mbak Yani? Akademik kalau selama di SMK mungkin nggak ada ya mas. Belum ada. Belum ada. Tapi kalau masih jenjang SMP, SD itu masih banget aktif antara non sama akademiknya. Ya itulah kalau kita menanam dengan baik kita akan menuai hasil yang sangat baik. Seperti Mbak Yani ini dengan usahanya mengikuti Porkap sampai hingga kakinya itu sakit, mengikuti perlombaan dapat juara favorit 3 di Nusantara ya. Terus mengikuti apapun positif, hal yang positif, dan beliau ini memuai di hari akhirnya untuk mendapatkan mendapatkan beasiswa KIP. Nah, saya mau tanya untuk persyaratannya nih, untuk waktu pendaftaran di Universitas Sunan Bonang itu apa aja? Persyaratan masuk kampus apa masuk di Persyaratan kampus dulu. Persyaratan kampus. Persyaratan kampus ya seperti umumnya mas masuk universitas lainnya. Seperti data-data kayak apa kan belum ada ijazah masih seperti SKL, ada akte kelahiran, KK, terus nilai-nilai juga dimasukkan semua. Itu masih umumnya masuk universitas. Ya. Dan langsung diterima itu. Alhamdulillah ya, tapi juga ada yang nggak diterima juga. Oh, jadi ketat ya seleksinya ya. Kan ada gelombang-gelombangnya juga pendaftaran itu. Nggak langsung masuk gitu enggak. Kalau di Tuban kan ada juga yang Unilo itu kan. Iya. Nah, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, bagus mana yang Unisnya ini sama yang Unilo? Tinggal orangnya, tinggal individunya. Kalau dia masuk di Unilo, anggapnya Unilo yang lebih bagus. Oh, Kalau gitu. saya masuk di Unang ya, saya anggapnya ya Unang yang lebih bagus. Kenapa kok harus gitu? Lebih apa ya? Artinya lebih seru di situ. Oh, lebih saja harus mencintai. Kalau Iya. kita belajar kita harus mencintai gitu. Iya. Ya. Oke, boleh. Nggak asal ikut-ikutan gitu enggak. Tapi nggak merasa salah jurusan kan Mbak Yani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillahnya sudah sampai saja. Nah, ketika masuk KIP nih, ada nggak tahap-tahap yang harus dilalui? Tahap-tahap itu kan saya mengisi data dari semenjak SMK. SMK semester 2 mau lulus lah sekitaran. Itu yang seleksi apa aja?
kan diseleksi seperti kayak data penghasilan orang tua, terus kesehariannya gitu, keseharian mandi ya gitu. Enggak, terus isi data pribadi, data orang tua, terus penghasilan orang tua juga, mengikutkan prestasi itu. Kalau nggak punya juga nggak bisa, nggak apa-apa, kan buat nilai plus gitu lah, nilai plus tambahan gitu ya. Terus alhamdulillah saya SMK juga udah dapat PIP kalau di SMK itu. PIP, program Indonesia Pintar. Terus jadi nama saya sudah terdaftar di DPKS, terdaftar di pusat lah, gampangnya gitu ya. Masuk universitas udah tidak terlalu mengisi data terlalu banyak. Dapat boleh tahu KIP dapat berapa? Alhamdulillah per semester kalau di Tuban dapat 4.800.000 per semester. Ya. Itu pun juga itu UKT udah dipotong. Udah gratis. Udah gratis itu. Jadi menerima 4.800.000. Ya. Uangnya banyak berarti ya Mbak Yani ya. Sama buat keseharian lah, buat keseharian. Biaya hidup. Ya. Emang makannya berapa kali? Ya enggak. Banyak banget. Berasnya berapa banyak? Enggak banyak Mas. Enggak banyak. Iya. Bisa gitu? Enggak dong. Banyak banget. Banyak banget. Nah, Mbak Yani ini kan tahu nggak yang bidik misi? Bidik misi program yang sebelumnya KIP itu bukannya hampir sama ya Mas? Apa beda? Kurang tahu saya. Saya belum tahu. Belum. Belum tahu. Kalau bidik misi kan juga kan beasiswa tuh. Ya. Tapi Mbak Yani belum tahu bidik misi sama KIP. Belum tahu. Nah, tapi alhamdulillah ya saya dapat KIP. Ya, alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, Mbak Yani kan jurusannya agroteknologi. Ada nggak harapan setelah lulus kuliah ini? Harapan saya juga biar bisa lebih baik ke depannya daripada sekarang. Ya. Lebih baik intinya. Lebih baik dalam segi ekonomi maupun pemikiran. Kan antara kuliah atau enggak kan udah ada bedanya kan Mas ya. Nah, antara kuliah ada bedanya atau enggak nih ya. Yang ingin pastinya kan anak kuliah itu kan ketika mendapatkan ilmu ingin merubah di lingkungannya. Nah, apa sih yang ingin dirubah Mbak Yani setelah kuliah? Apakah mau nanam apakah atau gimana cara pupuk atau cara apa? Mungkin ada nggak Mbak Yani yang ingin dirubah? Kan di prodi saya agroteknologi kan tidak hanya sekedar memupuk atau menanam ya Mas, kan lebih ke teknologinya. Jadi kita bisa mengadakan penyuluhan ke tempat-tempat terpencil agar tanaman pangan di Indonesia ini lebih maju lagi. Emangnya nggak Mas? Stay di sini saja gitu enggak? Oke, ini agak itu yang mendalam ya. Tadi kan bilang biar maju lagi. Ya. Emangnya menurut Mbak Yani yang contohnya di Kecamatan Bangilan aja ya, di kelahiran Mbak Yani, yang nggak maju itu apanya? Yang ingin dirubah? Generasinya kan masih kayak anggapnya remeh gitu loh Mas. Remeh ya, contoh? Biasanya kayak itu masih dianggap masuk jurusan itu, kok nggak cari jurusan yang lebih lebih gengsi ya gitu. Kan bisa dikatakan masih sepi peminat lah. Ya, kan sepi peminat, nggak tahu di lingkup kerjanya lebih banyak peluangnya. Ya. Nah, berarti Mbak Yani ini ketika lulus harapannya yang tadi mencoba bisa mengadakan penyuluhan. Ya. Oke, bagus ya penyuluhan. Tapi sudah pernah ada penyuluhan? Belum, kan masih semester 1. Praktek pun juga belum. Masih materi-materi dasar. Atau materi dasar. Nah, untuk menanggapi Mbak Yani ya untuk masalah kuliah, kan sekarang banyak pemuda-pemudi yang gara-gara nominal, gara-gara nggak ada uang, dia nggak bisa kuliah. Nah, adakah tanggapan Mbak Yani terhadap
pemuda-pemuda seperti itu biar dari sini bisa kuliah gitu. Awalnya saya juga sempat mikir gitu mas, sebetulnya masa saya bisa sih kuliah dari keterbatasan ekonomi lah atau gimana gitu awalnya. Jadi saya sempat mikir, tapi pasti ada jalannya untuk bisa merubah nasib yang lebih tinggi. Terus saya membulatkan tekad saya untuk saya harus kuliah itu. Kenapa harus kuliah? Untuk agar lebih baik dari kan masuk kerja antara kuliah sama enggak kan juga beda mas nilainya di situ. Emangnya penting untuk dari itu harus kuliah? Menurut saya penting. Penting mana sama ijazah sama ilmu? Ilmu. Kalau ilmu kan berarti nggak usah kuliah. Kan ijazah itu hanya kertas. Tinggal kita niatnya. Kalau niatnya kita kuliah hanya mencari ijazah juga percuma saja dong. Ilmunya kan nggak dapat terserap. Kalau kita diniatkan mencari ilmu, ada manfaatnya, ada barokahnya. Ada barokahnya gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya dari kesimpulannya Mbak Yani ini, kuliah itu sangat penting, dan untuk ijazah, untuk stempel itu hanya formalitas untuk persyaratan untuk kerja. Tetapi ilmu juga penting, ilmu di pendidikan studi perkuliahan itu juga kan kita berbagai ketemu sama orang ini dan kita harus memahami. Nah, intinya nambah relasi gitu. Nah, ada gak yang saya tanyakan ini, pastinya kan Mbak Yani kan pernah dilema waktu mau kuliah. Nah, ada nggak yang menyemangati Mbak Yani terutamanya? Masalah support masih diri saya sendiri mas. Mungkin bentar dulu ya, ada gangguan di kamera. Lanjut lagi. Maaf tadi ada gangguan untuk kamera. Mohon maaf, dimaklumi juga karena kameranya masih sedikit murah. Jadi banyak problemnya. Nah, untuk menyikapi Mbak Yani tadi untuk spotnya ya, adakah untuk yang menyemangati Mbak Yani untuk kuliah gitu, ada enggak? Support terbesar ada pada diri sendiri. Support terbesar ada diri sendiri. Tapi tidak lupa support seperti orang tua juga berpengaruh. Orang tua emangnya gimana supportnya? Orang tua juga mengizinkan mas. Cuma kan awalnya kayak mikir kuliah terkait biaya gimana. Tapi saya juga meyakinkan kedua orang tua saya. Gak apa-apa, insya Allah saya bisa mendapat beasiswa agar kuliah tidak sampai meminta biaya ke orang tua. Kata alhamdulillah nggak minta orang tua ya. Alhamdulillah enggak. Malah aku ngasih. Iya. Oke, alhamdulillah. Saya sangat salut sekali sama pemuda-pemudi seperti itu. Nah, kan tadi kan ke orang tua dan diri kita sendiri ya. Saya mau tanya dulu tentang diri kita sendiri. Beberapa bisa ditunjukkan, bisa diungkapkan nggak berapa semangat sih Mbak Yani untuk berpendidikan? Saya banggakan gimana ya, kalau tidak diri kita yang memulai, terus siapa lagi? Kan masa depan ada di tangan kita sendiri. Nggak mungkin masa depan saya dipegang sama orang lain. Mesti masa depan saya pegang sendiri. Buat saya kedepannya lebih baiknya gimana, saya yang menentukan. Oke, berarti kita harus memikir diri kita sendiri, gak usah mikir yang lain-lain gitu ya. Kalau ada omongan-omongan yang nggak enak buat kita down gitu, gak usah dipikirkan. Tahu juga kita gak dikasih makan juga. Kita juga nggak mengganggu kehidupan orang lain juga lah. Nah, dengerin guys tentang semangat dari dirinya Mbak Yani. Semoga di Desa Pinggiran banyak berkah, banyak yang mengutip, banyak yang mencontoh semangatnya Mbak Yani ini. Nah, terkait dengan orang tua nih, berapakah penting orang tua menurut Mbak Yani? Sangat penting juga. Pentingnya berapa sih? Doa orang tua selalu utama mas. Apakah hanya doa aja? Enggak, doa terus support
juga apa ya, kita tanpa orang tua nggak bakalan bisa lah kayak gini. Kok bisa? Kan ada orang lain yang banyak. Kenapa harus orang tua? Tetap orang tua. Menurut saya tetap orang tua yang utama. Nah, ini sangat menarik. Kenapa sih orang tua? Yang berbayani apa? Sosok orang tua adalah sosok yang selalu mensupport kita, yang tahu keadaan kita. Dari kecil ya? Iya, yang dari kecil. Gak bakalan orang tua apa mikir kehidupan anaknya gimana, begitu tetap orang tua mikir. Tapi kan gimana lagi, kita harus menyatukan orang tua. Kalau kita bisa mengubah nasib gitu. Apa yang ingin diberikan sama orang tua Mbak Yani? Saya pengen bisa mengubah nasib keluarga saya sendiri. Amin. Semoga Mbak Yani dari Indonesia Pinggiran bisa mengubah nasibnya dari bawah sampai ke atas ya. Kita doakan sama-sama semoga Mbak Yani dimudahkan dunia maupun di akhiratnya. Nah, Mbak Yani kan ingin mengubah. Nah, itu mengubah dengan cita-cita Mbak Yani. Apa cita-citanya Mbak Yani? Beritahu. Cita-citanya pastinya ingin jadi orang sukses, Mas. Orang sukses. Berguna bagi orang lain, bukan hanya berguna bagi diri sendiri. Kategori sukses itu menurut Mbak Yani apa? Orang yang bisa jadi panutan buat adik-adiknya maupun penduduk sekitar. Enggak uang banyak gitu. Enggak. Kan sekarang kalau dapat uang banyak gitu kan bisa jadi juga panutan, bisa mengasih sini, mengasih sini, mengasih sini. Nah, Uang banyak nggak dibawa mati, Mas. uang banyak nggak dibawa mati. Ya, tapi apa-apa juga butuh uang. Butuh uang. Uang bukan uang memang segalanya, tapi uang bukan segalanya. Gitu. Oke. Uang bukan segalanya, tapi segalanya juga butuh uang. Oh gitu. Oke. Nah, mungkin semoga cita-cita lo ya ini terkabulkan ya. Ya biar bisa memberikan pada orang tua. Adakah pesan-pesan untuk orang tua yang bisa memberikan? Semoga kedua orang tua saya selalu sehat. Ya, dilihat kalau channelnya. Semoga kedua orang tua saya selalu sehat, panjang umur, Amin. bisa selalu mensupport saya, menemani saya sampai sukses nanti. Kalau bisa sampai tua lah, panjang umur selalu. Amin. Mau abadi kan? Nah, mungkin yang ingin diucapkan lagi, mungkin yang pastinya seorang ibu ya. Iya. Ada nggak yang kata-kata spesial yang ingin diucapkan, yang ingin aku besok tahun ini aku akan membuktikan kalau aku bisa membawakan ibu. Tuh, ada nggak? Jangan nangis ya. boleh. Baru kalau bahas soal ibu. Ya, bos disikapan. Coba. Ibu segalanya bagi saya. Terus? Dari beberapa cobaan, dari omongan-omongan orang yang gak enak tentunya. Saya pasti besok entah kapan waktunya pasti bisa membuat orang tua lebih bangga dari ini. Bangga. Amin. Ada juga nggak yang ingin disampaikan? Yang tadi kan Mbak Yani kan juga ikuti pencaksilat. Yang ada nggak pelatih yang ingin diucapkan Mbak Yani? Ada pelatih spesial ini, Mas. Oh iya, pelatih spesial. Pelatih spesial. Kenapa harus spesial? Soalnya sudah seperti bapak saya sendiri. Oh. Dari saya kecil kemana-mana kalau minta saran atau mau ngantar kemana itu saya selalu minta pendapat kepada beliau. Coba siapa? Sebutkan namanya, boleh diucapkan lagi. Kepada Mas Susilo, biasa dipanggil Mas Susilo ya. Mas Susilo. Terima kasih banyak telah mendukung saya, mensupport saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Mungkin tanpa dampingan dari beliau saya tidak akan bisa seperti ini. Oke. Kenapa kok bisa mendampingi banget Mas Susilo? Udah seperti bapak saya sendiri. Saya kalau mau kemana-mana, kalau ada masalah problem terkait sekolah atau maupun mau masuk kuliah ini mesti ceritanya ke Mas Susilo. Dibantu ya. Dibantu. Meskipun bantunya nggak lewat materi ya, Mas, tapi pasti dibantu. Saya cerita kalau ada masalah apa pasti dikasih saran. Dikasih saran. Mulai kecil ya dilatih sama Mas itu ya.
semenjak Masih. SD. Semenjak SD. Iya. SD sama kasih lah dia. Ya, udah pas 5 udah ikut. Dan berani berantem berarti ya. Ya, belajaran dulu dari awal. Nggak langsung bisa berantem juga enggak. Wah, untuk tadi kan ucapan salam sudah. Nah, adakah pesan kepada pemuda-pemudi di masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban, untuk masalah janggalan untuk Mbak Yani? Kamu harus kuliah, nggak ada alasan untuk nggak kuliah gitu. Coba nggak ada nggak yang punya disampaikan Pada khususnya teman-teman Indonesia pinggiran ya. Iya. Teman-teman Indonesia pinggiran, jika kita sudah mempunyai niat maupun semangat untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi, kita harus percaya pada diri kita. Karena jika tidak diri kita yang memulainya, siapa lagi? Kita harus mempunyai semangat yang kuat agar semua yang kita tuju bisa tercapai. Amin. Nah, semoga dari pesan ini menginspirasi kepada Mbak Yani ke Indonesia pinggiran bisa diambil ya dengan berbagai macam cara masing-masing. Nah, saya terakhir nih mau tanya sama Mbak Yani, pesan ketika pertama kali di Indonesia pinggiran ini apa? Pesannya, saya Pesan. kok bisa diundang gitu. Siapa saya? Siapa gitu. saya? Terus Gimana lagi ya? Bingung. Saya sebagai seorang apa gitu. Oh. Cuma pemudi desa, Pemudi bisa desa. diundang di channel yang udah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Amin. Nah, di Indonesia pinggiran ini nggak melihat ya. Indonesia pinggiran ini mengundang untuk pemuda-pemudi yang berprestasi, tetapi dari biografinya orangnya biasa. Orang biasa tapi bisa sukses itu luar biasa. Ya. Mbak Yani adalah salah satu yang masalah undang agar menginspirasi di Indonesia pinggiran. Jadi tetap rendah hati, tetap semangat ya Mbak Yani ya. Semoga kuliahnya ini semoga lancar. Amin. Nah, sebelum saya tutup nanti bisa nggak Mbak Yani, Indonesia pinggiran, muda, beda, berdaya, coba. Indonesia pinggiran, muda, beda, berdaya. berdaya. Nah, tutup dulu. Terima kasih untuk para teman-teman Indonesia pinggiran yang sudah menonton di channel ini. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe, dan tolong share ke teman-temannya agar apa? Biar saya semangat lagi untuk menginspirasi bangsa Indonesia, terutamanya di channel Indonesia pinggiran ini. Kalau bukan support dari kalian, terus ke siapa lagi? Nah, sebelum saya tutup, kita yayat dulu biar semangat, oke? Ya. 1, 2, 3. Indonesia pinggiran, Muda, beda, berdaya. Terima kasih Mbak Yani sudah di sini ya. Ya, terima kasih juga. Mas. Oke, terima kasih.